Yuk, mana nih? Gemetaran kan mereka. Ya, Syekh, Anda Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan Syekh. Apa yang ingin Anda mau utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Oke, mau tanya dulu ya, Bang. Mm-mm. Boleh, boleh nanya dulu ya? Boleh, silakan. Oh iya. Rok itu apa, Bang? Roknya orang Muslim. Kok dibilang roknya orang Muslim? Rok itu apa, Bang? Rok. Apa sampean bilang tadi Muhammad Nah, itu apa katanya? nah, makanya saya bilang teman-teman, saya ini memang ya gimana ya? Ini orang Islam begini nggak tahu itu rok itu apa. Anda tidak tahu apa itu rok? Ya, tidak tahu makanya dijelaskan. Coba dijelaskan. Tidak tahu. Bang, nanti saya dimarahin lagi sama orang-orang. Karena sehabis saya siaran itu banyak yang inbox. Kamu kalau Oke. berani itu diskusi jangan sama orang Islam awam. Hadapin tuh Hadi Hidayat. Hadi Hidayat berani nggak dengan saya? Tidak tahu Adi Hidayat saya, Bang. Ah, Hadi Hidayat juga nggak tahu. Abdul Oke, Somad saya mau tahu. tanya ke Anda, tahu, Bang. Ya, Abdul Somad saya tahu. mau mau tanya Yesus saya ya. Abdul Somad tahu nggak? Ya, tahu. Iya, makanya saya gini, sampaikan saja kepada mereka, Adi Hidayat, Abdul Somad, Felix Siau, Don Ditan, coba biar diskusi dengan saya ya. Oke, oke, oke. Nah, sampaikan Oke, seperti Bang. itu Oke. supaya nanti jangan lagi terbangun sebuah image bahwasanya saya beraninya sama Islam-Islam yang kroco-kroco, ya. Ya, ya, ya. Baik, Ya, bagus, sampaikan bagus. kepada mereka. Terima kasih. Saja Anda tidak tahu, rok, Anda bilang rok. Rok siapa? Rok mini. Ada nih. Oke, kita kasih naik lagi. Si Ajam tadi sudah naik, tadi sempat naik dia, tapi dia turun lagi. Oke, Rahmat Fauzi. Oke, Rahmat Fauzi. Silakan ya, yang muslim-muslim yang mengerti agama Islam tolong. Kalau Anda nggak ngerti agama Islam jangan naik lah ya. Nanti Anda malah bikin malu orang Islam. Ya, Rahmat Fauzi muslim, Bang. Kalau Anda nggak Rahmat Fauzi, Anda muslim? Kayak begini nih naik, tapi Muslim. gemetaran. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Rahmat. Teman-teman, ini kesempatan besar bagi kalian, sobat-sobat teman-teman muslim. Mari naik kemari bawa ilmu. Jangan mempermalukan gitu loh. Kalau tidak tahu tentang agama Islam jangan naik. Kasihlah kesempatan kepada yang lain gitu loh ya. Anda paksa aja naik. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bang Hendri. Bang Hendri. Anda dibilang rock, Anda lari ke rock. Ya, Bang Hendri, silakan. Halo? Hendri? Macet lagi. Berat ini teman-teman, berat. Coba tag si si Daman Almantiki ya. Coba tag Daman Almantiki karena saya ada janji dengan dia membahas bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Dan dia sudah mengiyakan itu. Memang Muhammad itu robnya umat Islam. Gitu. Tapi dia karena dia takut nanti, waduh ini sialan ini. Akhirnya dia dibatalkan, saudara-saudara. Dia sudah janji dia sendiri yang membatalkan. Kemarin saya kan debat dengan Wafi. Nah, si Daman ini karena dia nggak tahu lagi kan, dia bahas-bahas lah itu. Dia bikin video reaksi kan. Wah, dia reaksi itu debat saya dengan si Wafi. Saya bilang begini, Daman, kenapa kamu beraninya sama video saya? Kenapa kamu tidak berani dengan saya? Oh, dinaikin lah sama dia. Saya bilang begini, kalau begitu besok malam minggu jam 7 waktu Indonesia Barat, 19.00 waktu Indonesia Barat. Kata dia, iya siap, kata dia. Saya nggak sabar diskusi dengan kamu. Mana orangnya? Mana orangnya? Aduh, lari dia kan. Tuh. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita kasih naik lagi ada
Sebentar ya. Alam. Jangan lupa viralkan ya teman-teman ya, tantangan saya kepada Adi Hidayat itu ya. Kepada Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat yang tukang bahas-bahas Bible di masjid. Saya tantang Anda untuk diskusi. Ayo, jangan Anda bahas-bahas Bible dengan orang Islam yang nggak tahu apa. Lakukan nih seperti saya nih. Saya bahas Quran tapi saya undang muslimnya yang berilmu. Anda bahas-bahas Bible nggak berani undang Kristennya. Nggak boleh begitu Ustadz Adi Hidayat ya. Wih, makasih. Nggak boleh seperti itu Ustadz Adi Hidayat. Saya hargai Anda sebagai seorang Ustadz ya. Silakan ajarkan agama Anda begitu. Nah ini tugas saya ini adalah supaya saya ini memberikan sebuah counter begitu kepada kalian Islam-Islam yang tukang bahas agama Kristen. Paling bahasnya beraninya di masjid doang. Kalau bahas itu ayo dong tantang, undang Kristennya. Itu namanya ngomongin di belakang. Boleh begitu. Yuk silakan kita kasih naik ada. Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi teman-teman Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, kita kasih naik ada Ino. Sebentar. Ino Angor. Silakan. Ino Angor, Muslim bang? Halo? Ino? Macet kan? Memang berat bener. Ino, apakah Anda bisa bersuara? Baiklah teman-teman, jadi kamu jangan gitu. Soalnya mereka itu, kalau kamu terlalu keras begitu, mereka ngomong saja udah nggak sanggup. Ini gimana teman-teman? Apakah kita harus lembut ke nada paling bawah? Aduh, gimana ini teman-teman? Jangan grogi ya, sekali lagi teman-teman muslim, jangan grogi. Yang muslim-muslim, kalau seandainya kalian tidak berilmu, boleh telepon Ustadz, Pak Ustadz, tolong dampingi saya, begitu. Jangan Anda naik sampai sini, Anda ngomong saja nggak sanggup. Ngomong aja udah nggak sanggup, gimana? Wah, si Juma bisanya ngintip-ngintip doang, si Juma. Yo, ini Bang Azam lagi, ngajukan naik lagi nih, Azam. Silakan Azam. Nyalakan kamera Anda. Halo Dis, gimana kabar Dis? Kabar baik, gimana kabar Ajam? Baik. Iya. Nggak ada ya yang namanya Edis ngobrol ya, kasihan ngobrol sendiri ya, kasihan Edis ya. Banyak dari tadi yang naik-naik, cuman ngomong saja sudah nggak sanggup. Gitu ya. Terus gimana Dis? Kok nggak pindah-pindah temanya rob-rob terus? Yang lain Ya dong. karena memang itu intinya. Loh bukannya Ketika teman-teman orang muslim Islam udah pada jawab bertanya semua. kepada orang Kristen cuman satu itu, jangan kau tuhankan manusia. Bukankah cuman itu? Loh bukannya juga sudah dijawab sama teman-teman muslim yang lain? Udah selesai dong? Udah tuntas dong? Iya, kalau sama kalian menuhankan Muhammad, kami menuhankan Yesus, berarti sudah beres, apalagi? Kenapa Tapi kalian kan bilang jangan menuhankan intensinya manusia, kan orang berbeda. kalian menuhankan Muhammad gimana? Intensinya kan berbeda. Ya enggak? Ya intinya Anda sudah mengakui menuhankan Muhammad, sudah. Ya itu kan sudah dijawab juga sama teman-teman yang lain bro. Iya, Gimana sih? terus apa lagi? Ya kenapa nggak tema yang lain itu? Masa itu terus nggak Maksud saya pindah-pindah? begini, Azam. Upgrade dong. Ajam, Anda kan Nah. sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat muslim, betul? Ya terus? Nah, kalau Anda yang bikin pengakuan, itu umat muslim nggak ada yang percaya. Coba kalau Adi Hidayat. Saya mau tanya dulu pendapatmu ini. Ini biar direkam ya, biar didengar oleh Ustadz Adi Hidayat. Ini ada Ustadz juga, namanya Bang Azam Official. Gini Bang, Bang Azam. Astagfirullah. Ya, Menurut ya, gimana? menurut Anda, Ustadz Adi Hidayat kalau debat dengan saya, dia bakal mengakui juga nggak bahwa Muhammad itu adalah robnya umat muslim? Saya nggak tahu karena masing-masing manusia kan memiliki perspektif dan sudut pandang. Saya nggak bisa. Iya. Bukan,
menurut ajaran agama Islam yang benar, menurut kaidah bahasa Arab yang benar, menurut contoh-contoh penggunaan kata Rob di dalam Al-Quran, maka Muhammad itu Robnya umat Muslim nggak? Kalau Rob secara bahasa bisa jadi. Rob secara bahasa ya, dalam lingkup yang kecil gitu kan bisa jadi. Ya, jadi Muhammad itu Robnya umat Muslim. Kira-kira Adi Hidayat bakal bikin pengakuan gitu nggak? Ya, wallahualam saya tidak tahu karena masing-masing kan memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan sebuah argumentasi kepada orang lain. Nah ini. Seandainya Adi Hidayat yang bikin pengakuan itu, saya takut besok nggak ada lagi yang datang ke pengajian Adi Hidayat. Saya tahu kenapa. Saya bisa memprediksi kenapa dia takut menghadapi saya. Nanti kalau saya bikin pengakuan Anda itu belum apa-apa viral, sedang framing. nanti nggak ada lagi yang datang ngaji di tempat saya. Enggak, Anda belum apa-apa sudah memframing Ustadz Adi Hidayat. Belum, Sih? baik, Bertemu sampaikan juga kepada Ustadz belum, Adi Hidayat, yuk, komunikasi sampaikan. juga belum. Saya punya nomornya Ustadz Adi Hidayat. Saya punya nomornya. Boleh, kapan Saya kita punya ditemukan? nomornya. Kapan ditemukan? Saya punya nomornya. Baik, Kapan? nanti saya hubungi ya. Nanti saya konfirmasi ke Edis. Betul, saya nggak bohong. Saya Baik. punya nomornya Adi Hidayat. Baik, kita akan buktikan. Kita begini, temanya itu adalah menuhankan. Siapakah yang menuhankan manusia? Kalau Kristen saya mengakui, Kristen menuhankan Yesus. Dan masalahnya umat Muslim tidak mau jujur mengaku bahwa kalian menuhankan Muhammad. Udah finish itu yang gitu-gitu. Iya sudah, kalian kemarin sudah mengakui. Masalahnya Anda yang mengakui, Ustadz Adi Hidayat belum mengakui. Jadi kalau Anda kan Ustadz masih Adi Hidayat dipandang, nih. coba saya mau tanya jujur Bang Ajam, banyak nggak yang inbox? Banyak bang. Banyak pasti. Kenapa kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Kamu betul-betul betul nggak? Banyak yang ngomongin nggak? Ya itu kan berdasarkan kapasitas dan keilmuan saya. Dan itu apa yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Kenapa sih? Gitu aja kok. Iya. Masalahnya yang ngomong ini Anda, Bang Azam, belum ada yang kenal. Yang kenal baru dikit. Coba Adi Hidayat yang ngomong. Bubar. Enggak lah. Bubar, orang Islam bisa bubar. Tentu jika dijelaskan dengan sebuah argumentasi yang runut, umat Islam pun akan mengerti bahwa menuhankan yang dimaksud adalah menuhankan, iya kan? Ya memang itu nggak ada yang lain dari Mentuhankan. situ. Kan nggak ada yang lain dari situ. Karena begini Bang Iya, Azam. tidak ada gini. yang lain dari situ. Gini Bang Azam, banyak orang tuh begini. Iya. Menuhankan Yesus artinya menganggap Yesus Tuhan. Udah. Banyak orang begitu, bukan begitu pengertian menuhankan. Contoh, menuhankan Allah artinya menganggap Allah Tuhan. Habis itu udah maling aja. Kan nggak begitu maknanya. Menuhankan Allah artinya membuat diri Anda itu takluk mengikuti kehendaknya. Betul nggak? Itu sebenarnya Jadi esensi begini, dari Dis. menuhankan Allah. Betul? Iya. Jadi terjadi sebuah penjelasan yang berbeda antara Edis dengan teman-teman Kristen yang lain terkait dengan konsep Tuhan ini. Sedangkan teman-teman yang lain dari kalangan kekristenan menganggap bahwa mentuhankan Yesus itu menganggap bahwa Yesuslah pemilik otoritas tertinggi. Masa saya ulang-ulang terus? Yesus pencipta langit dan bumi, Yesuslah yang mengatur segala-galanya, Yesuslah memberi, Yesuslah yang mengambil dan seterusnya. Sedangkan konsep Tuhan yang Edis paparkan selama ini kepada saya yang saya tahu adalah Tuhan hanya sekedar tunduk dan patuh dalam konsep dalam konteks yang terbatas. Begitu Dis. Jadi berbeda penjelasan Anda dengan teman-teman Kristen yang lain. Maka saya pernah sampaikan kiranya Edi sudi untuk menghadirkan pendeta yang independen. Tapi ada nggak ya pendeta yang independen untuk menjelaskan hal yang Edis paparkan ini? Begitu Dis. Baik. Boleh kapan kita atur waktunya nanti Bang Azam ya? Nanti Anda mengundang Adi Hidayat, kemudian nanti saya akan mengundang lagi siapa yang kira-kira Anda perlu mengatakan bahwa saya beda begitu. Ini yang diajarkan Ya, beda. Beda sama. Cuman kalau Anda nanyanya sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa, baca Bible aja nggak pernah, ya memang gitu. Lu banyak orang Kristen tuh begini Bang Ajam, gini. Gimana? Apa maknanya menuhankan Yesus? Banyak orang Kristen itu nggak tahu makna menuhankan Yesus itu apa. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya di dalam pikiran banyak orang Kristen artinya menganggap Yesus sang pencipta. Habis itu udah, habis itu maling aja. Lu banyak. Kan saya percaya Yesus Tuhan. Yang penting saya percaya Yesus Tuhan masuk surga. Bukan begitu konsepnya. Ketika Edis, Yesus gimana menjadi konsepnya, Edis? Tuhan di hidupmu, artinya Yesus itu menjadi raja, pengendali, pengatur, pemimpin hidupmu. Itu maksudnya. Makanya Yesus berkata,
pada hari terakhir nanti banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus akan berkata, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Karena dia tidak melakukan kehendak-kehendak Yesus, kehendak-kehendak Bapa yang mengutus Yesus itu. Oh gitu ya. Iya, seperti Ya, orang menurut saya Islam sih juga berbeda loh. memang, Dis. Seperti banyak orang Berbeda, Islam berbeda. juga, Bang Azam. Orang Islam juga banyak. Gimana? Yang penting kan saya percaya Allah Tuhan, tapi nggak sholat, ya kan? Tapi dia tidak apa namanya infak, tidak ini. Artinya pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu tidak dimaknai dengan benar. Mereka hanya memaknai itu sebatas, oh udah dia Tuhan, udah habis itu udah kita maling aja dah. Yang penting saya percaya dia Tuhan, udah. Bukan itu esensinya, banyak orang nggak paham itu. Jadi Gitu loh. gimana nih kelanjutannya? Ya, sebenarnya intinya cuma itu kok Bang Azam. Islam adalah berbicara bagaimana Muhammad menjadi pengatur, pengendali, pemimpin hidupmu. Kristen adalah bagaimana berbicara mengenai Yesus menjadi pengendali, pengatur, pemimpin hidupmu. Itu Ya kalau intinya. hanya sekedar sampai situ finish sebenarnya. Ya sudah, makanya kita harusnya saling mengerti. Jangan Anda bilang, jangan kau tuhankan manusia. Lu Anda saja menuhankan Muhammad kok, gimana? Gitu ya, Dis. Iya, Lucu sebenarnya juga cuma Anda, Dis. itu, ngapain kita panjang lebar-lebar. Cuman itu kok intinya. Menjadi seorang Kristen berbicara mengenai bagaimana Yesus menjadi raja hidupnya, merajai hidupnya, menguasai hidupnya, mengendalikan hidupnya. Berbicara Jadi mau Edis mengenai apa gitu Islam, maunya? berbicara mengenai bagaimana Muhammad merajai, mengendalikan, mengatur, Iya, memimpin itu sudah hidup finish. seorang Umat muslim. Islam pun mengakui itu, Dis. Umat Islam itu mengakui. Dan hal itu tersebut, menuhankan, bahwa itu menjadikannya sebagai seluruh robnya. pintu, Gimana? dengarkan saya, seluruh pintu kejayaan dan kesuksesan tertutup kecuali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Umat Islam mengakui hal itu. Iya, terus apa sekarang? Apa sekarang yang mau didebatkan? Terus Kenapa yang Anda masih selalu bilang-bilang membuka jangan perdebatan menuhankan maksudnya? Yesus? Anda saja menuhankan Muhammad. Gimana? Terjadi perspektif yang berbeda. Saya sudah katakan bahwa orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus itu menganggap Yesus itu pencipta alam semesta. Di situ letak perbedaannya. Sedangkan umat Islam tidak melakukan hal demikian. Karena nggak ada definisi menuhankan yang seperti itu. Terjadi seperti itu faktanya, gimana sih? Iya, iya itu fakta yang terjadi. Orang awam ngapain? Namanya juga orang awam. Ya itu kan Loh, asumsi kalau Anda ditanya terhadap orang teman-teman awam, Kristen. Bang Ajam, kalau kita nanya sama orang awam, apa pengertian ibadah? Orang awam akan menjawab ibadah itu adalah suatu kegiatan pergi ke rumah tertentu. Betul? Iya. Baik yang Islam, baik yang Kristen, kalau yang awam ditanya, apa itu ibadah? Artinya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Itu orang awam. Padahal makna ibadah itu sebenarnya adalah, kata dasar ibadah adalah abdu, penghambaan diri. Jadi berbicara bagaimana Anda itu menghambakan diri terhadap sesuatu, itu ibadah. Bukan pergi-pergi ke gereja, pergi ke... Itu di bagian daripada itu, tapi tidak sesempit itu maknanya. Nah, seperti itu juga menuhankan. Kalau ditanya sama orang awam, menuhankan itu artinya, oh menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Udah cukup. Kalau saya menganggap dia sang pencipta, artinya goalnya sudah masuk. Ya kan? Yang penting goalnya Iya. sudah masuk nih. Ya, saya Finish anggap dia sang berarti, kan? pencipta saya. Abis itu saya maling aja dah. Korupsi. Iya, sudah Yang penting finish kan saya sebenarnya nganggap dia pembahasan sang ini. pencipta. Kan itu goalnya. Padahal menuhankan bukan itu. Menuhankan adalah berbicara bagaimana Anda menjadikan dia itu pengendali hidup Anda. Yang menguasai hidup Anda. Yang mengatur. Yang kepadanya Anda taat, Finish. takluk, tunduk. Iya sudah finish kan Ya pembahasannya. selesai. Iya. Terus apa lagi nih? Nggak ada yang give gitu. Kenapa terus dibahas? Karena nggak ada yang give gitu ya. Saya mengundang Adi Hidayat gini loh. Bung Azam, tadi sudah saya bilang kalau Anda yang bicara, umat muslim pada acuh saja. Kalau Adi Hidayat yang bicara, nah nanti itu saya rasa akan berdampak besar begitu. Jadi gini. Kalau kiranya Ustadz Adi Hidayat menanggapi, Edis mau diskusi di mana? Ke Indonesia atau gimana? Yang ringkas-ringkas saja, yang murah meriah. Gini Adi Hidayat, Bang Azam, saya tanya Anda. Kalau kita diskusi di Jakarta, bayangin
berapa biaya yang akan habis, panitianya. Ini saja misalnya nih 8.700 orang nih. Bayangin nih, kalau orang-orang ini hadir semua, berapa kerbau yang harus kita potong? Iya, berapa tenda yang harus kita bikin? Berapa sound system? Banyak biaya. Online, ringkas, murah, gratis. Ayo, gimana? Oh, ya itu kurang apa ya? Kurang formal kalau gitu, Dis. Alasan saja. Iya, Anda masa mau diskusi via online dengan tokoh agama yang disegani di Indonesia kan? Baiknya kan Anda hadir di Indonesia dengan jaminan keamanan. Oleh Masalahnya aparat yang begini, berwajib Bang Azam. gitu. Kemarin udah pernah kejadian. Di mana? Tuh. Di mana itu? Di Jakarta juga. Di situ ada Bernard Nababan. Di situ ada Egy Sujana. Ketika Islam mengkritik Kristen, wah Trinitas ini nggak masuk akal, Yesus gini begini. Itu namanya dakwah. Tapi giliran ada orang Kristen jawab, Pak, kalau di Google saja kita cari kontradiksi dalam Al-Quran banyak. Giliran begitu, Egy Sujana ngamuk. Halal darahmu. Kayak begini mau ngajak kopi darat. Ya sebenarnya apa yang terjadi diskusi antar lintas agama ini kan adalah hasil yang ditanam selama ini, ya kan? Betul nggak? Ya itu pengalaman-pengalaman yang udah terjadi. Kalau Islam bahas agama Kristen itu dakwah. Kalau Kristen dibahas ngamuk. Itu bukan pendapat saya tapi ya. Fakta. Gitu ya. Jadi kapan nih ketemu Ustadz Adi Hidayat nih? Ke Indonesia dong, Dis. Anda atur waktunya, nanti kita jadwalkan. Saya cuma pesan begini, kenapa saya kok menantang-nantang Adi Hidayat gini? Karena Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjidnya. Emang pernah ya Ustadz Adi Hidayat bahas Bible? Kok nggak pernah dengar saya, Dis? Iya. Makanya pantesan saja ini Anda nih masih nggak pernah dengar saya, Dis. Nah itu dia Bang Ajam. Gini yang Bang saya Ajam. tahu Ustadz Abdul Somad iya pernah saya dengar. Oh Abdul Somad iya, Adi Hidayat iya, siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat Firanda iya, semua. Iya Ustadz Firanda iya pernah saya dengar. Iya Ustadz Firanda, siapa lagi? Felix iya, siapa lagi? Semua iya, Felix kalian mungkin. itu tukang bahas-bahas Bible. Tapi kalau dibahas Quran kalian bilang penistaan. Gini, Dis, mengapa dikatakan penistaan? Karena orang yang membahas tidak memiliki disiplin ilmu tertentu yang mendukung orang untuk membahas Al-Quran. Begitu iya, kan Bible, itu karena Anda yang menentukan. Sebenarnya sama. Dengarkan dulu saya sebenarnya. Ketika saya juga bisa bicara seperti itu, kamu juga penistaan. Kamu bahas-bahas Bible. Kamu tidak punya disiplin ilmu untuk memahami Bible. Oke, saya sama kalau cuma itu doang mah sama. Agar saya mendapatkan legalitas untuk membahas Bible, coba sebutkan disiplin ilmu apa yang harus saya miliki agar saya boleh membahas Bible. Coba monggo silahkan. Loh, kalau sama disiplin ilmu itu semua sama. Ketika Anda bahas Bible, Anda harus mengatakan apa yang Bible katakan. Jangan mengatakan apa yang tidak Bible katakan. Sama, ketika saya baca Quran, saya harus mengatakan apa yang Quran katakan. Saya nggak boleh mengatakan sesuatu yang Quran tidak katakan. Nah, sayangnya untuk memahami Al-Quran bukan seperti itu disiplin ilmunya, saudara. Bukan. Jadi, untuk memahami Al-Quran itu setidaknya ada 14 cabang bidang ilmu yang harus dimiliki. Yang mana ketika orang yang membahas Al-Quran, Islam sekalipun, berjenggot sekalipun, bersorban sekalipun, ketika dia tidak memiliki 14 cabang bidang ilmu tersebut, dia tidak dianggap ketika dia berbicara Al-Quran. Apalagi teman-teman Kristen berbicara Al-Quran, mohon maaf hanya modal terjemahan. Itu sungguh sangat jauh. Baik, saya tanggapi ya. Saudara. Ya. Kita tanggapi. Ini Anda memfitnah lagi. Anda fitnah lagi Al-Quran. Tadi kan sudah saya bilang. Ketika Anda membahas Al-Quran, katakanlah apa yang Quran katakan. Jangan kau katakan yang Quran tidak katakan. Contoh, kalau memahami Quran harus memahami 14 cabang ilmu. Di Quran mana ada ayat yang bilang kalau Quran ini mau kamu pahami, kamu harus paham 14 cabang ilmu di Quran mana? Saya sudah baca dari Al-Fatihah sampai Anas.
lebih dari 100 kali saya baca itu sampai habis. Bahkan saya bilang, nggak ada orang Islam yang lebih sering baca Quran daripada saya. Nggak ada. Nggak ada orangnya, nggak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang bilang Quran ini hanya bisa dipahami kalau Anda paham 14 cabang ilmu. Nggak ada. Yang ada ayat Quran itu malah bilang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu muhkamat? Muhkamat itu terang, jelas. Kenapa Terus Anda bagaimana? Quran sudah bilang ini ayat-ayat yang muhkamat, jelas, terang, tapi Anda bilang, oh enggak terang itu. Enggak jelas itu. Anda harus paham 14 ilmu kanuragan, kadikjayaan, harus nanti hafal gerakan pukulan matahari, tapak naga geni 212. Kebanyakan framingnya ketimbang argumentasi yang dipaparkan di kebanyakan framing. Bukankah Al-Quran memang tidak pernah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran harus paham 14 cabang ilmu? Adakah Quran mengatakan Kasihan sekali teman-teman, kasihan sekali teman-teman Kristen yang mendewa-dewakan Anda gitu. Anda di sini kebanyakan framingnya. Begini, Dis, untuk memahami muhkamat dan mutasyabihat saja itu butuh ilmu juga. Di antaranya salah satunya ada di 14 yang saya sebutkan tadi. Kita tidak akan bisa ini muhkamat, ini mutasyabihat. Kita nggak bisa tanpa salah satu dari 14 ilmu yang saya sebutkan tadi, Dis. Oke, sekarang Ustaz Azam, di ayat mana kalau mau paham ilmu itu harus paham 14 cabang ilmu? Tidak ada ayatnya. Tidak ada, makanya ini fitnah yang nyata. Anda jangan sedikit-sedikit harus tertulis, jangan sedikit-sedikit harus tertulis. Karena banyak sekali di dalam kekristenan pun konsep-konsep yang dibuat itu tidak tertulis di dalam Bible. Coba sebutkan Katolik dan Protestan itu konsepnya dalam Bible mana gitu. Baik, ada sekarang Katolik, begini, sekarang ada begini. Protestan. Anda harus bisa membedakan apa yang sungguh-sungguh tidak ada dasarnya dengan apa yang ada dasarnya. Contoh, ketika orang Islam mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang letterlock seperti itu, literal bunyinya langsung begitu kan nggak ada di Quran. Tapi dasar-dasarnya bisa dikumpulin. Ya kan? Contoh, Inani Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Betul? Oh, itu diambil dari situ. Terus Muhammad itu makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Betul? Weh, saya tunggu syahadatnya, Edis ya. Nah, artinya ada ayat-ayat yang dikumpulkan untuk membentuk sebuah gagasan itu. Nah, sekarang saya tanya, di mana dasar-dasar ayatnya sehingga harus terbentuk kalau mau paham Quran harus paham 14 cabang ilmu? Iya, karena untuk memahami kaidah bahasa asing, untuk memahami bahasa asing, kita harus mengerti kaidah-kaidah dari bahasa asing tersebut. Sederhananya begitu. Inggris misalnya, Jepang misalnya, bahasa Urdu misalnya, Arab misalnya. Gitu. Karena bahasa asing itu terlalu luas jika untuk diwakili oleh bahasa lokal. Baik. Sekarang saya tanya, apakah Al-Quran bahasa Arab? Al-Quran bahasa Arab, ya. Oke, kenapa Al-Quran perlu memberitahu kepada pembacanya bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Memberitahu siapa gitu? Gini nih, saya kasih contoh. Siapa yang diberitahu? Para pembaca Al-Quran. Ya, siapa yang diberitahu? Kayak mana cara beritahunya? Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang jelas, betul? Emang audiens Al-Quran cuma orang Arab? Audiensnya kan banyak, ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang Bukan, nggak pernah Inggris, disebutkan. Al-Quran tidak pernah menyebutkan orang Cina, orang Jepang, nggak pernah. Ya nggak mungkin lah. Bukan, Al-Quran itu, karena Al-Quran bukan catatan itu sipil. hanyalah orang. Coba, apakah Al-Quran mengenal agama lain? Sebentar, apakah Al-Quran mengenal agama lain selain daripada Yahudi, Nasrani, Syabi'in? Banyak agama-agama yang disebutkan secara implisit dalam Al-Quran seperti kaum musyrikin, itu kan yang disembah banyak. Ya, kaum musyrikin itu mewakili ribuan agama yang ada di dunia ini. Karena yang dipertuhankan selain Tuhan yang satu, itulah kaum musyrikin. Tapi umat Muslim mengklaim nggak bahwa Tuhan mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani? Tuhan gimana? Putus-putus suara Anda? Langsung di sini langsung putus-putus dia kan. Astaga. Gimana? Al-Quran membuat klaim nggak bahwasanya Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan ahli kitab, Tuhannya ahli kitab? Kalau ada saya iyakan. Coba, kalau ada ayatnya saya iyakan.
Al-Ankabut ayat 56. Coba baca. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Oh iya iya. Oke, udah, iya. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, betul? Betul. Artinya Islam membuat klaim nggak bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya ahli kitab? Iya, pada saat itu. Nah, sekarang udah ganti. Iya, pada saat itu kan kita berbicara sesuai dengan konteksnya. Iya, pada saat itu begitu. Berarti ayat itu nggak berlaku lagi. Iya, pada saat itu begitu. Terus Sejak terus apa? kapan Tuhannya ahli kitab sama dengan Tuhannya orang Islam? Terus problemnya apa gitu? Problemnya. Ini problemnya ini. Gimana? Ini problemnya. Apa itu? Problemnya itu ya? Iya. Bagaimana mungkin Muhammad bercerita tentang Tuhan tapi dia agamanya belum ada? Kata siapa agamanya Muhammad apa belum agama ada? Muhammad sebelum dia masuk ke Gua Hiro? Hanif. Di mana ayatnya? Aduh, wattaba'tu millata Ibrahim hanifa. Jadi ikutilah millah Ibrahim yang ikutilah agama hanif. Ibrahim, betul? Nah, kalau dia sudah pengikut agama Ibrahim, kenapa disuruh mengikut agama Ibrahim? Contoh nih, saya udah Kristen. Itu perintah sebentar, untuk Bung Ajam. disampaikan ke. Saya sudah Kristen ya. Takut sekali penjelasan. Ya. Saya sudah Kristen. Kemudian Tuhan berfirman, Edis, masuklah kamu menjadi orang Kristen. Loh. Bukannya saya udah orang Kristen. Gimana ini nih? Enggak, tidak ada instruksi begitu kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Oke, sekarang saya tanya, apa agama Muhammad sebelum dia masuk ke Gua Hiro? Hanif. Aduh, kenapa di dalam Al-Qur'an ada perintah ikutilah milah Ibrahim? Itu audiensnya siapa? Muhammad disuruh menyampaikan kepada siapa gitu? Baik, saya bacakan ayatnya ya. Muhammad disuruh menyampaikan kepada? Saya bacakan ayatnya. Kepada umatnya. Jadi Muhammad sejak lahir sudah Islam? Kok Islam sih? Hanif, ya Muslim juga bisa dikatakan begitu. Berarti dia ganti agama? Berserah diri kepada Tuhan yang satu. Berarti dia ganti agama? Kok ganti agama? Gimana sih? Seluruh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad diutus itu agamanya sama, yaitu jangan ngomong yang lain dulu, Bung Azam. Gini, sebelum dia masuk Gua Hiro, sudah jalurnya begitu, sudah jalurnya. Ini udah mulai nih pura-pura delay kan? Memang kalau udah kesini, dia pura-pura delay lagi nih. Aduh. Bung Azam, sebentar Bung Azam. Aduh. Menurut orang Islam, Muhammad itu jadi nabi ketika dia umur 40. Betul. Terus sebelum dia umur 40, dia sholat nggak? Belum ada perintah sholat. Pertanyaan saya, dia sholat nggak sebelum umur 40? Saya tidak tahu. Nah, nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya. Apa salahnya saya bilang saya nggak tahu? Kenapa Anda nekat mengatakan bahwa dia sudah beragama? Dia sudah beragama. Apa agamanya? Agamanya Hanif. Agamanya Ibrahim. Oke, agama Hanif itu agama apa? Agamanya mempertuhankan Tuhan yang satu, bukan berarti dua, dia sholat tiga, dan seterusnya. Kalau sholat saya tidak tahu. Karena belum ada dalilnya, saya tidak tahu. Saya tidak berani membicarakan hal yang tidak ada. Kitab sucinya Hanif ini apa? Dia pada saat itu menyembah Tuhan yang satu. Di mana dia menyembahnya? Di Ka'bah? Dia di mana saja. Nah, Anda sendiri yang membuat sebuah. Enggak, Anda sendiri yang membuat bahwa beribadah itu meraba-raba. Aduh, Anda ini kebingungan sendiri. Ini katanya Anda mau berdebat dengan Daman, gimana sih? Udah naik? Mana si Daman kabur-kaburan ini? Mana Daman? Daman, di mana kau Daman? Daman Al-Mantiki, kau tidak keluar di mana? Jadi dengarkan saya, seluruh nabi dan rasul di zaman sebelum Nabi Muhammad itu menuhankan Tuhan yang satu. Hanya konsep yang dibawa oleh Kristen inilah menuhankan tiga sosok begitu. Ada Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Lagi dan ke itu situ. dan itu semua dianggap sebagai pemilik otoritas tertinggi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke nih, saya bacakan nih. Surat An-Nahl ayat 123. Tadi Anda bilang nggak kepada Muhammad ya. Nih, memang Azam Anda ini fitnah yang nyata lagi nih. Baik, silakan Azam baca. Saya baca saja. Baca saja. Kemudian Anda baca. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Sebentar, saya hilangin dulu tulisan. Nih. Kemudian kami wahyukan kepada kamu
Maksudnya Muhammad, ikutilah milah Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah Anda dia tahu. termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kalau Ah, memang tuh, Muhammad terus? sudah pengikut milah Ibrahim, ngapain lagi dia disuruh masuk milah Ibrahim? Nggak disuruh masuk. Anda mau framing, Anda sesuai dong teksnya gimana sih? Ikutilah ikutilah. milah Ibrahim, agama Milah Ibrahim. Berarti dia sudah mengikuti agama Ibrahim belum sebelumnya? Terus, Begini loh Bung Terus? Ajam, yang ganteng, Terus gitu. Bung Ajam yang ganteng, dengar. disuruh terus. Bung Ajam, kalau saya sudah jadi pengikut Yesus, Apa salahnya jika ditegaskan kembali? Apa salahnya gitu? Coba berarti sebutkan. berarti Enggak, Muhammad coba sebutkan di sini apa belum salahnya. mengikut milah Ibrahim, tol. Coba sebutkan apa salahnya. Orang ditanya apa salahnya, santai jangan. Oke, jangan sekarang kayak gini gimana saja. gitu kan. Coba buktikan kebalikannya. Di mana dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu sebelumnya sudah mengikuti milah Ibrahim? Coba. Di dalam hadis banyak dijelaskan seperti itu. Pasti lari lagi ke hadis kan? Udah saya bilang mereka nggak akan Aduh, percaya Quran. Anda tidak terima hadis. Gini, Anda ini segala sesuatu harus letter-let begitu. Saya sudah tanya tadi Katolik, Protestan dan lain sebagainya. Bukan. Saya sebenarnya nggak segala sesuatu di dalam letter-let, Bible mana Bung Ajam. tulisannya letter-let? Karena Anda ini secara memfitnah. eksplisit mana? Coba. Bukan, karena tulisin Anda dulu. Tadi Anda nanya memfitnah. dulu. Anda fitnah Muhammad tadinya sudah mengikuti milah Ibrahim dari mana? Sudah dijelaskan bahwa Muhammad itu pengikut milah Ibrahim. Pertanyaan saya, jika Anda menginginkan hal tersebut, silakan Anda juga sebutkan bahwa mempertuhankan Yesus itu ada datanya secara Baik. letterlet yang menyampaikan Bapak sendiri. Bapak Gini. yang menyampaikan, Bapak. Gini. Allah Bapak yang menyampaikan. Sebelum saya ke situ Coba gini. Anda bisa nggak? Bung Azam, Anda tahu nggak Ustadz Bisa apa nggak? namanya itu? Yang suaranya kayak perempuan siapa itu lagi? siapa? Siapa suaranya namanya? Hanan Ataki. Hanan. Oh, Anda Ah. ini kemana-mana ya. Gini, Parah Anda ini. Enggak, tahu nggak dulu Hanan itu mengatakan Muhammad tuh orang yang linglung, tahu? Oh iya, itu Lalu dia di kesalahannya dia. demo. Ngamuk orang-orang. Wah, tahu nggak? Di dalam Al-Quran Muhammad ditemukan Aduh, sebagai orang yang dolal, betul nggak? Dari tadi kan Anda Begini loh, menginginkan Ustadz, sebuah Bang penjelasan Azam, dengarkan itu dulu, harus Bang Azam. letterlet. Ah, ya kan? ini mulai lari dia ini. Bang Azam, Aduh. dengar. Anda Aduh. tadi memfitnah bahwa Muhammad itu seorang yang hanif sebelum dia masuk Bukan ke Gua memfitnah, Hira. fakta itu. Oke, Anda sekarang saya jelaskan tanya. hadis nggak mau. Menurut Al-Quran, Muhammad itu didapati seorang yang dolal, betul nggak? Dolal apa maksudnya? Dolal apa maksudnya? Bukankah Muhammad Dolal itu dalam hal didapati apa? sebagai seseorang yang tersesat? Tersesat dalam hal apa? Kemarin yang dibahas Hanan siapa? Yang dibahas Hanan itu surat berapa itu sebentar? Saya nggak tahu itu pembahasannya Hanan. Pura-pura nggak tahu kan? Kok Pura-pura nggak tahu kan? Iya, saya nggak Surat tahu. berapa Gini itu, di teman-teman? tadi kan Anda Muhammad meminta didapati tersesat. letterlet. Berapa? Segala sesuatu. Tadi malam juga saya menyimak perdebatan Anda dengan Ustadz Wafi ya. Anda ini segala sesuatu meminta agar semua tertulis letterlet di dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak dari Allah Bapa perintah untuk menuhankan Yesus dari Allah Bapa ya? Pemilik otoritas tertinggi ada nggak? Saya naikkan dulu ini. Aduh, ya. Kan? Panik kan? Sudahlah saya turunnya kalau gitu ya. Ah, lari, mau lari. Ini mau saya lagi cari Katanya ayat Anda ini, mau naikkan Muhammad. yang lain. Gimana sih? Gimana Anda nggak ini? bisa menjawab pertanyaan saya. Aduha. Oke. Aduha berapa, teman-teman? Ya sudah, Anda naikkan yang lain ya. Katanya Anda mau naikkan yang lain. Silakan ya. Mau kabur. Jangan lari dulu. Tidak kabur. Ini di Anda surat tadi mau naikkan Ad-Duha yang lain yang katanya. Muhammad didapati sesat. Sebentar, ya. Anda nggak bisa Silakan. bantu saya ini. Aduha berapa, teman-teman? Aduha berapa? Aduh, kebut banget ini, teman-teman. Aduha berapa sih? Anda naikkan yang lain lah. Sebentar. Katanya Anda tadi mau naikkan yang lain. Jangan lari. Ayo. Tidak Surat- lari, tidak. Surat Ad-Duha itu, Ju. Sebab Sebentar, Anda tidak sebentar. pernah. Sebentar. Sebab Ad-Duha Anda itu, tidak ya. pernah menjawab pertanyaan saya gitu. Aduha itu, Ju. Bagaimana Jangan bukan lari. diskusi dua arah namanya Anda ini, mau satu mengatakan arah. kebenaran. Jangan lari. Jangan lari, yuk. Kasih tahu umat yang Anda- jujur nih. Sebentar aja. Ini ya. Nih, surat Ad-Duha ayat yang ke-7 ya. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Saya bacakan. Nanti Anda jelaskan nih. Dia mendapatimu sebagai seorang nih. Perhatikan. Saya bukakan dulu kamera Anda. Dan gara-gara ini Hanan kemarin dihujat, saudara-saudara. Baik nih.
Dia memfitnah Muhammad, katanya Muhammad tuh beragama Hanif, ngarang bebas. Coba baca ini. Nih. Itu dola dalam hal apa? Wajadaka dhallan fahada. Apa ini? Dan Udah. dia mendapatimu seorang yang, nah, kata bingung di sini bahasa Arabnya apa? Dhallan Apa arti sesungguhnya fahada, dolan dan sesat, kami betul nggak? berikan petunjuk. Hah? Dolan artinya Terus sesat, betul apa? nggak? Apa? Terus urgensinya apa begitu? Anda mengatakan apa tadi yang mau bahwa di- Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro, dia sudah beragama Hanif, sudah di jalan yang lurus. Kenapa Nah, di itu sini kan dikatakan makanya dia saya berada sudah jalan yang sampaikan sesat? di awal, pentingnya memahami Al-Qur'an itu. Pentingnya Tidak berakrobat. Ya sudah, anggaplah itu apa yang saya sampaikan. Begini, Apa Bung yang Ajam, saya mau sampaikan serius itu dulu, Bung dibenarkan. Ajam. Ada sebuah hadis yang Anda ini berkata susah begini. sekali ditanya. Sebentar, ada. Izinkan saya bertanya juga Aduh, dong. Ini kan cuma aduh, searah aduh. namanya, ini tidak adil. Bang Azam, Tidak adil namanya Bang ini. Azam, dengar. Ada sebuah hadis yang berkata begini, ya. Kullu bidatin dolala. Wa Waduh, waduh, kullu waduh, wa waduh, kullu waduh, waduh. dolalatin finnar, betul? Aduh, betul betul. Artinya, Iya, itu, artinya aduh, parah. segala yang bid'ah itu sesat, dola, dan wa kullu dolalatin finnar, betul? Segala yang dolat itu adalah segala yang sesat itu adalah neraka. Nah, kata itu sama dengan kata ini nih. Nih, la, betul nggak? Aduh, benar, mana nih? Aduh, terus maksudnya apa dari ayat itu? Mau di framing kemana ya? Saya silakan Coba Anda Anda framing, baca ini. kemudian izinkan jawab pertanyaan saya. Cepat framingnya cepat. Oke, Baru Anda coba jawab juga artikan pertanyaan saya. ini. Artikan ini. Cepat silakan cepat. Dan Baru Anda dia jawab juga pertanyaan mendapati saya. kamu sebagai orang yang sesat, betul? Fahada, dan kami berikan petunjuk. Ya, berarti tadinya Muhammad berada di jalan yang sesat, betul? Bukan jalan yang sesat, tapi memang pada saat itu Muhammad itu sedang melakukan sebuah perjalanan, kemudian beliau tidak tahu sudah Berarti berada bingung, di daerah sesat mana dia. begitu. Dia tersesat di jalan, betul? Iya, jalan, bukan agamanya yang sesat, bukan. Coba Anda buka tafsir. Aduh. Itu jawaban dari saya. Oke, itu jawaban dari saya. Anda tidak akui ataupun akui itu terserah Anda. Sekarang pertanyaan saya kembali, apakah Jangan dipaksakan ada lah, mereka memang argumentasi pandai berakrobat. pendukung? Tidak. Itu sudah jawaban dari saya. Loh, Itu valid, kenapa bisa Hanan dipertanggungjawabkan. Hanan itu bisa sampai bilang begitu? Ya, maksud Hanan itu apa yang saya sampaikan tadi. Apa? Itulah maksud Hanan. Kenapa dia di Yaitu pada suatu saat Nabi Muhammad tersesat di sebuah jalan, maka Allah lah yang memberi dia petunjuk. Makanya di sebelumnya kan dikatakan Jalan bahwa apa? Jalan raya? Jalan raya? dia tidak tahu jalan apa. Makanya nggak tahu Anda baca jalan ayat apa. sebelumnya coba. Jangan dengar. jalan raya. Makanya Anda Ini baca ayat bicara sebelumnya. mengenai keimanan, betul Anda. tidak? Bukan mengenai keimanan, bukan. Terus itu apa? sebuah konteks dalam sebuah perjalanan. Itu sudah dijelaskan, ya. Anda mau terima tidak terima itu urusan Anda. Sekarang tolong secara letterlet, secara eksplisit tunjukkan kepada saya ada instruksi dari Allah Bapa untuk mempertuhankan Yesus. Begitu saja dari Allah Bapa. Baik. Dari Allah Bapa. Allah Bapa. Baik, saya bukakan ayatnya. Iya, itu Oh, dari Anda tadi maunya takut langsung dari sekali. Bapak di surga gitu? Dari Bapa dong, kan dia pemilik otoritas tertinggi, gimana sih? Baik. Sebagaimana Tuhannya umat Islam menginstruksikan umat Islam untuk mengikuti Muhammad. Baik. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yang ngomong siapa ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Artinya ada otoritas dari surga yang memberitahukan kepada seluruh umat manusia supaya semua manusia itu datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Mengikuti, ya kan? Bukan menuhankan kan berarti? Makanya saya bilang menuhankan itu apa? Enggak, perspektifnya berbeda. Gini, dengar Bang Azam, Menuhankan Bang Azam dalam dengarkan. artian, Kalau gini, orang dengarkan dulu mengikuti, saya, kalau orang dengarkan mengikuti dulu Yesus, saya, sebentar, kalau orang mengikuti setan. Kalau Nah, orang itu mengikuti framing setan. lagi tuh. Itu permainan kata-kata. Itu Kok permainan sudah selesai. kata-kata? Bab itu sudah selesai. Bab itu kita sudah Dengar, selesai. kalau Sudah saya orang finishkan mengikuti itu. setan, dia menuhankan setan apa Allah? Enggak, itu sudah selesai, Dis. Nggak Itu mau sudah jawab, selesai, sudah kan? kita finishkan itu. Nggak mau Enggak, jawab. sudah saya jawabkan kemarin. Saya kasih Sudah naik nih. Saya kasih naik Adi Setia nih. Ini muslim juga nih. Dan ini dia jujur orangnya, dia jujur. Ya, silakan Bang Aldi Setian, nyalakan kamera Bang Aldi. Susah diskusi dengan Edis, nggak mau ditanya dia. Bang Aldi Setia Hanya muslim permainan Bang. kata-kata. Diskusi gini mau diskusi sama Adi Hidayatnya nggak bisa lah.
Gimana sih? Alasan mau lari. Bang Aldi Setia, Anda Muslim? Iya, saya mau turun. Ya, Karena Muslim. Anda nggak bisa ditanya gitu. Anda sudah mengakui bahwa umat Muslim menuhankan Muhammad? Ya memang Muhammad itu adalah Tuhan, Bang. Ya itu. Tuhan. Tapi Tuhan dalam artian Tuhan kan, bukan pencipta alam semesta. Bukan, iya, memang bukan pencipta alam semesta, bukan, tapi Tuhan. Tapi Tuhan kan? Tuhan. Tuhan dalam artian Tuhan, iya enggak? Tuhan itu merujuk kepada manusia yang ada di muka bumi ini, seperti contoh. Iya, artinya Tuhan dalam artian Tuhan, betul nggak? Tunggu Tuhan dulu. Muhammad itu Tuhan dalam artian Tuhan, iya nggak? Yang dimaksud Seperti Tuhan tahu, yang memang dimaksud terjadi Tuhan- pergeseran-pergeseran bahasa dalam bahasa Indonesia ini. Tahu itu Bang. jadi tahu begitu, Bang, begitu tunggu juga dulu, Tuhan Bang, jadi tunggu Tuhan. dulu. Biar Iya saya nggak? kasih paham, Bang. Bang Iya, Hasan. mau dikasih paham lagi saya. Iya, silakan. Yang dimaksud Tuhan itu sebagai contoh kepada manusia. Contoh, Pak Prabowo bisa dijadikan Tuhan karena dia manusia. Tetapi Iya, kalau itu maksud Tuhan, saya. Iya, itu maksud tapi saya, Bang. kalau Tuhan, tunggu dulu, selesaikan saya bicara. Tapi kalau cepat. Tuhan merujuk kepada penguasa langit dan bumi, itu Tapi Tuhan. berarti Muhammad menguasai langit dan bumi nih. Memang iya, karena dia sudah Iya. sang juru selamat. Makanya Wah, dalam Anda jadi surat pengikut Al-Qur'an, Edis lah. karena kami ke Ya jalan saya udah lah, yang Bang, lurus. saya nggak ikut-ikutan kalau gitu, Bang. Ya silakan, itu pemahaman Anda pribadi, saya nggak ikut-ikutan. Eh, Gitu, jangan gitu, jangan Bang. jangan bilang begitu. Coba saya contoh saya sama Nggak ada. Kamu Nggak ikut-ikutan menyembah saya, Allah Bang, kalau itu gitu, Bang. Kamu menyembah Allah itu seperti apa? Silakan. Nggak mau ikut-ikutan saya, Bang. Ya silakan sama Jangan. Edis kalau gitu, Bang. Kabur, azam Anda kabur, itu pencet tombol berdosa lari, sebenarnya. pencet tombol lari. Ya, Anda Coba katakan kepada saya, Anda menyembah Allah. Allah yang terus? Anda sembah itu seperti apa? Bilang. ya tidak tahu. Allah yang Anda sembah itu seperti apa? Hah? Seperti dirimu aja lah, Bang. Biar Anda puas lah, Bang, ya. Izin turun, Bang, ya. Kabur dia. Aduh. Penghafal Al-Quran, penghafal hadis, tidak tahu kata Tuhan saja, definisi Tuhan saja pun tidak tahu. Saya pun heran loh. Tuhan itu bukan suruh begini, bukan suruh begini, bukan itu yang dimaksud. Iya, jadi makanya Aduh. begini Aldi Setia, susahnya ngobrol sama Islam-Islam yang masih kelas-kelas teri begitu tuh gini. Kalau menuhankan iblis artinya begini-begini sama iblis. Bukan begitu. Menuhankan iblis itu artinya Anda itu takluk tunduk mengikuti kehendak-kehendak iblis itu. Mencuri, korupsi. Iya, memang benar Itu seperti itu. ketika Anda melakukan perbuatan-perbuatan setan, keinginan-keinginan setan, Anda itu adalah hambanya setan itu. Makanya di dalam Bible dikatakan, orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa itu. Gitu loh. Ketika Anda menjadi hamba Iya, dosa, diperbudak oleh setan, Anda itu sebenarnya menuhankan setan itu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini nggak dipahami oleh yang kroco-kroco itu tadi, gitu Bang Aldi. Ya sama dengan itu Bang, ada di dalam Al-Quran juga menuhankan hawa nafsu. Kalau memang mereka itu terus menerus untuk hanya memuaskan hawa nafsunya, itu sama halnya dengan menuhankan hawa nafsu. Itu loh maksudnya. Nah, tapi gini Bang, tapi mereka ini nggak ngaku gitu bahwa mereka menuhankan Muhammad. Nah, Anda sebagai Muslim, apa pesan Anda supaya saudara-saudara seiman Anda, saudara-saudara semuslim Anda itu sadar bahwa Islam itu menuhankan Muhammad? Silakan Bang. Ya, saya rasa Bang sulit untuk menyadari orang-orang seperti ini. Karena kenapa? Mereka ini kebanyakan terpaku kepada kata perintah itu yang pertama, perintah. Yang kedua, mereka terpaku kepada hafalan-hafalan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah. Sebenarnya itu bukan wahyu dari Allah. Itu bahasa perumpamaan saja. Bahasa kiasan saja di dalam Al-Quran itu. Makanya apabila orang ini menghafal Al-Quran, sementara mereka bangga dengan kehafalannya, itu belum lagi menghafal yang dikatakan firman itu tulisan firman namanya. Pada di dalam tulisan itu mempunyai bahasa-bahasa kiasan saja. Makanya harus paham dengan bahasa kiasan itu.
kalau tidak mengerti dengan bahasa kiasan, walaupun mereka ini pandai bahasa Inggris, bahasa apapun dimiliki, tapi tidak tahu bahasa kiasan Al-Quran, percuma, sampai kiamat pun dia tak akan pernah bertemu Tuhannya. Itu aja dari saya. Ya, silakan. Syekh. Bang Aldi mengerti nggak awaludin ma'rifatullah? Awal-awal beragama mengenal Tuhan. Ya, coba Bang Wijaya, Muslim Bang. Jadi mengenal di sini, Bang. Wijaya. Ya, silakan pesan Anda nih. Gimana pesan Anda? Syekh dan juga Aldi Setia sebelum ini. Anda berdua sebagai seorang muslim, pesan kalian kepada muslim-muslim yang belum sadar bahwasanya Islam itu mempertuhan atau menjadikan Muhammad sebagai robnya, itu gimana kira-kira? Apa pesan kalian? Kalau pesan saya begini, Bang. Karena kan bukan saya menganggap saya udah so pintar, so tahu. Udah nggak ada satu lagi, belajar. Belajar Rob itu apa? Kata menurut saya Rob itu orang tua juga Rob. Karena apa? Ridho Allah ada di dalam keriduan orang tua. Dan murka Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Itu kan Rob, itu Rob juga, Bang. Karena saya disuruh untuk taat kepada orang tua. Dan jangan berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau saya berbuat durhaka kepada orang tua, sama dengan berbuat durhaka kepada Allah. Allah benci. Dan itu dosa yang sangat besar. Sulit untuk diampuni. Ya, coba gimana? Sadarkan umat, saudara-saudara Anda muslim, bahwa Muhammad itu wajib dijadikan sebagai robnya umat Islam. Silakan. Ya Bang, kalau masalah untuk sadar sih gini ya. Ada bahasa dalam Islam itu taufik dan hidayah. Jadi kalau mereka tidak mau belajar, sulit. Belajar agama itu tidak cukup dengan Google, dengan TikTok, dengan YouTube. Tidak cukup, Bang. Menurut saya, maaf ya, harus tetap kita belajar secara face to face. Kalau secara online kayak gini, menurut saya nggak cukup, Bang. Tetap kita harus benar-benar belajar. Dan satu, harus mempunyai hati yang bersih kalau belajar itu. Belajar apapun harus hatinya yang bersih. Keegoannya dihilangkan. Karena kalau hati kotor nggak masuk. Seperti gini. Tapi gini Syekh dan juga Aldi Setia. Kalau memang di dalam agama Islam itu Allah itu adalah Rob, Muhammad adalah Rob, berarti Robnya umat Muslim ada berapa ini kalau begitu? Kalau secara bahasa ada 3, Bang. 3. Kalau Aldi Setia, berapa Robnya umat Muslim? Bisa dikatakan banyak sebenarnya Rob ini, Bang. Rob ini sebenarnya banyak. Tapi yang dijadikan Allah itu menjadi menjadi pengganti tahta kerajaan Allah itu adalah Muhammad itu. Karena di masa itu Allah tidak menampakkan diri terkecuali menjadi Muhammad dan Rasulullah. Ini masa itu. Ya. Jadi masih yang namanya zat dia belum wujud. Di mana perwujudan Allah itu sendiri, maka yang ada namanya Muhammad. Maka dikatakan Muhammad dan Rasulullah. Makanya itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maka betul kata Bang Idis, mulai itu hari yang dikatakan sama orang-orang Islam, Yesus itu berkoneksi di dalam diri. Begitu juga Muhammad. Ya, Imam Adi Nugroho, silakan. Kupikir tadi siapa namanya? Ustadz Adi Hidayat. Silakan. Imam Adi Nugroho, Anda Muslim? Ya, Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Imam Adi Nugroho, silakan. Ya dulu, Bang. Oke lah, kita turunkan ya. Ya, silakan lanjutkan. Mereka memang nggak punya ilmu, jadi mau naik juga mau ngapain? Nggak ada yang bisa membantah kalian berdua ini. Sendiri dikatakan orang Kristen, Bang. Dan banyak orang DM saya bahwa saya adalah dibayar oleh Bang Idis lah, saya orang-orang sesat lah. Banyak orang-orang DM saya. Tapi saya sadar, Pak. Karena mereka tidak mengerti tentang Tuhan itu. Itu masalahnya. Seperti contoh itu Ustadz Yusuf, Ustadz PI kan berdiskusi dengan Bang Idis. Selalu dia
keluar masuk, cara berbicaranya itu keluar masuk terus. Kadang-kadang mengakui Muhammad itu Rabb, kadang-kadang tidak. Karena apa? Mereka tidak mengerti itu. Tidak mengerti kata Tuhan itu, tidak mengerti. Cara mendefinisikan Tuhan itu tidak paham dia itu. Itu masalahnya. Ya Ahmad Romadi, apakah Anda ingin membantah ini dua muslim yang sudah mengakui Muhammad sebagai Rabb ini? Silakan. Ahmad Romadi. Halo, assalamualaikum Bang Adis. Salam Bang Aldi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya mau menanggapin dari Bang Aldi. Muhammad. Agak cepet Bang ngomongnya, Bang, jangan. Itu agak gebut. Coba ngomongnya. Saya mau nanggapin dari Bang Aldi. Kalau Rob Nabi Muhammad katanya Rob itu menurut saya nggak bener. Kalau Nabi Muhammad ya utusan, Robnya ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu aja. Dan Bang Aldi jangan sampai terprovokasi sama orang-orang yang bukan sejalur dengan kita. Bukan masalah gitu persoalan itu, Bang. Bukan masalah persoalan itu, Bang. Makanya ada satu ayat. Jadi kita itu begini, kita sama-sama Muslim. Ya kita itu kalau mengakuin kalau Nabi Muhammad ya utusan Allah, udah itu aja. Ini bukan apa, dia utusan Allah. Ini bukan masalah Islam dan Kristen, bukan itu maksudnya, Bang. Bukan itu masalahnya, Bang. Masalahnya. Jadi kalau yang saya amatin dari pembicaraan tadi ngalor ngidul katanya Muhammad Rob katanya itu. Anda tidak mengerti. Kalau kita dengan keimanan kita, enggak dengerin dulu. Dengan keimanan kita, kalau kita itu udah berpatokan sama satu Tuhan, ya udah itu aja. Oke, saya tanya sama Abang. Jangan terpropaganda sama Bang Adis. Bang Adis itu kan terpropaganda dari kemarin tak lihatin itu bicaranya ngalor ngidul. Bukan Bang. Gitu loh. Kan saya tanya dengan kamu, apa definisi iman? Apa definisi iman? Coba silakan jawab. Saya ingin tahu sama kamu. Sekarang apa yang gini, dimaksud iman? kata ya kalau kita mengimani satu Tuhan ya udah satu Tuhan gitu aja, titik. Udah, saya berbicara tanya sama kamu. ngalor ngidul gitu loh. Saya tanya sama kamu, apa definisi iman atau apa arti daripada iman itu sendiri? Silakan jawab. Ya iman kita itu aja. Iya, iman itu seperti apa? Oke lah kita undanglah muslim yang kalau berilmu kita ya. percaya sama satu Tuhan, ya kita percaya sama satu Tuhan ya udah itu aja. Masuk kalau surga. Utusan Percaya Tuhan, Bang. Kalau tidak tahu Tuhan, itu masalah jangan dicampur barukan Nabi Muhammad Rob lah, inilah itulah, udah nggak benar itu. Jangan terprovokasi itu loh. Jadi kalau ada orang API yang mengakui Muhammad itu Rob gimana? Gitu loh. Enggak. Kalau Nabi Muhammad itu ya utusan Allah gitu aja, bukan Rob. Oke, coba ini Gitu Yusuf loh. PI ya, dengarkan ini Yusuf PI ini. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah Muhammad Itu kalau masalah PI itu saya nggak kenal PI Sesat. dari mana itu. Sesat ya. Intinya. Oke, itu Yusuf PI ya, satu orang. Dengar, itu baru satu Yusuf PI, dengar. Ini pengakuan lagi nih, Itu baru Yusuf PI. Terus sekarang yang ini Ustaz Azam. Ini Ustaz Azam. Jangan dibuat propaganda gitu. saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa? Udah. Itu ngawur itu. Mantap. Oke, sekarang Itu ngawur itu. Anda mempertuhan Muhammad. Itu namanya ngawur itu. Muhammad. Puas. Dari sisi bahasa kan Anda tadi Coba mengatakan dibaca dari sisi itu. bahasa. Iya, gimana Ngawur itu. berbau siapa lagi? Benar itu. Siapa lagi? Muslim yang mempertuhan Muhammad Rashid. Ini Rashid nih, Rashid nih. Kalau mau Betulkah bahwa Kalau Muhammad ngobrol itu adalah pakai akal Robnya sehat umat gitu loh. Islam? Betul. Betul. Siapa lagi? mana dalilnya nggak ada. Siapa lagi? Nabi Nih, Muhammad ini yang sebut itu banyak ada. ini, sebut Kalau lagi Nabi nih. Muhammad utusan Allah emang iya. Itu aja. Lagi seorang muslim. Nggak usah ngomong namanya yang siapa, Bang? yang enggak gitu loh.
Siapa? Itu ngomongan Nama Anda ngaco siapa? itu. Biar kita catat, soalnya sudah viral. Percuma berdebat di online kayak gitu, Gimana percuma. ini gimana? Cuman Anda sendiri yang tidak mengakui Muhammad itu Robmu. Sekarang gini, sekarang saya tanya sama Bang Adis. Berat Yesus itu anak saudara-saudara. Maria bukan? Sekarang saya mau tanya. Ini Yesus loh, itu dua ini manusia coba atau Tuhan? patahkan dulu argumen mereka berdua bahwa Muhammad bukan Rob orang Islam. Yuk. Enggak, saya mau tanya sama Bang Adis. Yesus itu Tuhan atau manusia? Nah Sekarang itu saya dia, mau tanya. nah itu dia. Jadi Muhammad itu Rob atau manusia? Coba. Jadi Muhammad itu Rob atau Tuhan manusia? atau manusia Yesus? Itu loh. Sama aja. Berat, Itu kayak Bang Aldi, saudara. pikirannya nggak usah ngaco. Yang dituntun itu Jadi satu. Muhammad itu Kalau Rob atau Nabi manusia? Muhammad utusan Allah ya udah. Bukan Rob kalau Nabi Muhammad menurut saya itu utusan Allah. Kalau Ya Robnya sudahlah, itu Allah Subhanahu wa artinya Ta'ala, kalian udah, selesaikan itu ya. aja. Artinya Bang Aldi, kemudian Syekh, Nggak usah kemudian ngomong. Ahmad, kalian Kiranya, selesaikan lah ini perkara kalau ilmu Muhammad masih itu Rob atau cetek, bukan. Soalnya kajiannya kadang-kadang masih dia Rob, pendek, nggak usah ngomong kadang-kadang yang bukan kemana-mana. Rob, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jadi kelantur, terprovokasi gitu loh. Oke, begitu ya. Kalau ilmunya Oke. masih cetek, nggak usah ngelantur kemana-mana. Yang setahu saya kita itu aja. Setahu saya, Kalau Nabi setahu Muhammad ya saya. utusan Allah. Oke lah, saya turunkan dulu ya, semuanya ya. Udah. Syekh dan lain-lain. Ya, turunkan Oke, semuanya. saya turunkan dulu. Yang Baik, benar, saya ya. turunkan satu Turunkan. persatu ya teman-teman ya. Yang benar itu. Baik, saya turunkan semua. Artinya intinya satu bilang Rob, satu bilang tidak, satu bilang Rob, satu bilang tidak. Teman-teman, ini Yusuf PI sudah mengakui, Rifa sudah mengakui, Gus Wafi nih. Ini ketika Yusuf PI, saya ambil tangkap ini layarnya ketika Yusuf PI mengaku Muhammad sebagai Rob, tapi dia gelagapan ini. Tampak aura gelagapan di wajahnya Yusuf PI, saudara-saudara. Waktu dia saya tanya, Yusuf PI, apakah Muhammad itu Rob? Langsung dia, oh, kamu tidak dengar yang baru yang saya katakan tadi? Habis itu dia inbox saya kan, kamu saya tuntut nanti kan. Gimana ini? Berat saudara-saudara. Ini loh, Yusuf PI mengakui Muhammad itu Rob. Bilang sama Yusuf PI ya, ini Yusuf PI nih. Nih, jangan Anda bilang nggak mengakui nih, lah nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Ya, kata dia. Iya, kata dia. Jadi Yusuf PI sudah mengakui bahwa Muhammad Robnya orang Islam. Rashid sudah mengakui juga, Gus Wafi juga sudah, Rifa sudah semua, tapi masih ditutup-tutup. Ayo silakan yuk. Aduh, kalian ini saudara-saudara. Ayo, mana nih? Nggak berani kalau bahas ini nih. Nggak berani kalau bahas ini. Ya, silakan Abdul Khalik. Halo Abdul Khalik. Macet. Adi Hidayat tidak berani. Rashid mana? Rashid juga nggak berani. Rashid sudah mengakui semuanya itu. Oke, Abdul Khalik saya turunkan dulu. Sidaman Al-Mantiki ya, kamu yang berjanji bahwasanya kita akan berdebat hari ini malam ini, tapi kamu ingkari. Nah itu Daman Al-Mantiki sudah jelas ya. Nah ini Rashid nih, Rashid datang saudara. Oke, Rashid. silakan fallback, habis itu kita Wes, TK. Berani? Berani? Nyalakan kamera dulu. Sebentar, Berani? nyalain kamera dulu. Kamera. Iya. Kamera nyalain. Saya. Kamera nyalain dulu. Iya sabar. Oke, Rashid, kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu. Fallback, kita PK. Berani? Kamu sudah mengakui Muhammad itu Robmu? Fallback kita PK. Enggak, Saya tidak mau iya jawab saya fallback. pertanyaan. Ada syaratnya. Fallback Akui kita dulu. PK. Oke. Kamu sudah mengakui Saya Muhammad itu turun, Robmu. Saya turun, kita PK. Nggak berani dia ini. Nih. Muhammad adalah Robnya orang Islam. Kita betul. PK. Stop kirim-kirim apa-apa teman-teman. Nah, Stop kirim-kirim apa-apa. Berani PK? Berani PK? Rashid. Berani PK? Betul. Berani PK? Saya kemarin ada video nih. Berani? Si, Berani PK? oh. Coba.
Nih, Coba lihat. bagaimana, Langsung lari ke video. bagaimana Langsung Nora lari ke video. marah-marah. Sudah Nora aku bilang marah-marah. Mau teman-teman. dengar Nora marah-marah? Langsung lari ke video. Langsung lari ke video. Coba. Rashid, Coba, langsung betul lari ke tidak video. bahwasanya Muhammad itu Nggak Rob? bisa lawan saya. Oke, Nggak bisa. kalau kamu nggak mau jawab, nggak ada gunanya. Ngapain nggak ada Kita PK. gunanya? Kita PK semua pertanyaan Nggak, saya jawab. sebentar, jawab Semua dulu. pertanyaan Muhammad saya itu jawab. Robnya orang Islam, betul atau tidak? Kami muliakan, betul. Robnya orang Islam, betul atau tidak? Kami muliakan, betul. Oke, nggak ada gunanya. Ngapain lagi Kenapa? diskusi dengan kamu? Takut. Bukan takut. berat. Ngapain kamu ditanya Muhammad Rob atau bukan? Sulit, Kamu saudara-saudara. malah bilang Melawan Ar-Rasyid nih, Ar-Rasyid Oke, nih. Muhammad Robnya orang Islam nggak? Ar-Rasyid. Muhammad Robnya Ar-Rasyid. orang Islam nggak? Kami muliakan. Umat Iya, dia Islam Robnya memuliakan. umat Islam nggak? Jelas memuliakan. Nah, dia Robnya orang Islam, saudara. Memuliakan. Artinya Rob apa? Coba jawab. Berarti Artinya Muhammad Rob, Artinya Rob Allah Rob. apa? Berarti ada berapa Robmu? Artinya Rob apa? Ada berapa Robmu berarti? Artinya Rob apa? Ya terserah, mau artinya Rob itu jagung, terserah. Yang penting ada berapa Robmu? Ada berapa Robmu? Jangan berapa turunkan Robmu? saya, Edis. Berani tidak PK? Nih, kalau dia nggak jawab ini selesai. Direkam ada berapa teman-teman, Robnya orang Islam? direkam ada pengecut yang selalu ngokok-ngokokan nggak berani. Oke, tidur Coba. kau di bawah, Rashid. Diturunkan, Tidur di saya bawah. diturunkan, saya Tidur di diturunkan, bawah. nggak berani. Tidur kau di bawah. Ngapain orang kamu aja ditanya ada berapa Rob? Terus mau PK sama kamu yang diharapkan apa? Kamu saja nggak mau ditanya mau berapa, bingung, mau gelagapan. Ayo kita kasih naik ada. Rashid lagi. Aduh, Rashid lagi. Bentar. Ini ada HHMD. Yo, silakan. Ini penting ini teman-teman. Sebenarnya inti perdebatan Islam dan Kristen tuh ini. Nggak ada yang lebih penting daripada ini. Ya silakan. KHMD, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo? Edis, nggak ada materi lain. Habib. Aduh, materi Kemarin sudah ganti nama nih Habib, sekarang datang lagi. Habib sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Materimu cuma ini aja. Sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Materimu ganti dulu. Kalau tidak ada jawaban, selesai. Nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Materimu tuh kok Oke, sekarang akui di muka umum bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Rob itu memelihara. Ya, berarti Muhammad Robnya orang Islam nggak? Ya, dalam kaidah bahasa Arab, Rob itu memelihara. Oke, berarti Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, betul? Ya, oh ya. Rob memelihara. Betul. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Stop. Islam. Coba buat pengakuan sekarang. Buat Stop pengakuan. dulu. Stop Enggak, buat dulu. pengakuan. Umat Stop. Islam, sadarlah kalian bahwa Muhammad itu Robmu. Coba bikin pengakuan. Ini jangan Nggak mau. bukan Tidak materimu nih, mau. kenapa materimu ganti-ganti? Sebentar, lu memang itu kok yang ditanyakan dari dulu. Apa memang yang ditanya dari dulu? Selain daripada itu, coba. Nggak ada materi lain. Setiap muslim nanya, Bang Edi, saya mau tanya, di mana Yesus mengaku saya adalah Tuhan dan sembahlah saya dari zaman dulu, dari Materimu zaman nggak- hitam putih, TV hitam putih, sampai sekarang TV berwarna, pertanyaan masih sama, betul? Materimu Ayo, coba buat dulu pengakuan, baru kita diskusi yuk. Buat pengakuan. Materimu lihat tunjuk saya. Ya nih kalau dia udah mengakui Muhammad adalah Rob. Ayo buat pengakuan. Buat Materimu pengakuan begini. bahwasanya Muhammad itu Robnya umat Islam. Yuk. Pembahasanmu begini nih. Ya udah dibawalah. Dibawalah Nah, kalau gitu ya. ngapain. Disuruh buat pengakuan Anda tidak mau. Oke, kita kasih naik lagi. Yang penting dia sudah bikin pengakuan ya bahwa Muhammad itu Rob. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak mengakui Muhammad itu Robnya, ya suruh berdebat aja sama Yusuf Pedi, suruh sama Habib Ali tadi, ya kan, siapa lagi? Sama Azam, sama Rashid, suruh debat sama mereka, sama Rifan, sama ketuanya APII, namanya Alif itu, sudah mengakui juga Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Masa kalian ngomong-ngomong, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bapa itu Tuhan atau bukan? Berarti Tuhan kalian ada berapa? Kalian sama. Allah itu Rob atau bukan? Ya, Muhammad itu Rob atau kalian? Berarti Rob kalian ada berapa? Mencret kalian
mencret. Yo, silakan. Asnawi. Yo, silakan Asnawi. Kalian ini tinggal bikin pernyataan saja kepada umat. Makanya saya undang Adi Hidayat nih. Ayo silakan Asnawi, nyalakan kameramu. Anjing babi kamu. Kameramu nyalakan dulu, silakan. Anjing babi kamu anjing. Ngamuk kesetanan. Anjing penyebab Kesetanan, saudara-saudara. Kesetanan. Gelagapan. Anjing kemakan manusia. Baik, kita kasih turun ya kalau udah gelagapan begitu di bawah. Ayo silakan, yuk yang berilmu saja, jangan yang ke tukang kejang, yuk. Masa umat muslim yang ngakui Muhammad itu Rob kamu marah-marah? Ini muslim yang mengakui, bukan saya yang mengakui. Yuk, silakan. Muntaha Sunarto, silakan. Halo, selamat malam Muntaha. Ya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Makasih, March, makasih. Muntaha, silakan. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Sudah di layar, silakan diterima. Sudah. Waduh, kok gelap sekali ini. Di luar bukan gelap ini. Saya mau tanya, boleh tak? Gelap begini, apa yang mau dilihat? Coba kembali dulu ke jalan yang terang. Takut sama orang gelap ke apa? Coba, nah, gini kan Saya mau tanya, itu Rob itu artinya apa? Rob itu di dalam terminologi bahasa Arab artinya Tuan, Tuhan, pemimpin, pengatur, pengendali. Oke, tujuan Rob itu apa? Apa? Tujuan Robnya itu apa kamu tadi? Apa Rob Tuhan ke apa Rob Nabi? Ya pokoknya Muhammad itu Rob, betul? Iya, saya tanya, Robnya tujuan kamu apa? Robnya itu Tuhan kamu apa? Ini mah bahasa Indonesiamu yang benar dulu. Robnya itu Tuhan kamu apa? Ini apa ini? Aduh, pantesan kamu masih jadi orang Islam. Coba gimana bahasa Indonesia yang benar dulu? Yang benar bahasa Indonesia. Benar kan, saya tidak sesat, saya tidak sadar, bukan. Kamu yang tak sadar. Cinang nyadar. Saya tidak menyembah Tuhan. Kamu tidak menyembah Teman-teman, Tuhan. pikir saya, orang yang nggak lancar bahasa Indonesia itu cuman ada di zaman nenek saya. Pikir saya, ternyata 2025 masih ada orang nggak lancar bahasa Indonesia. Saudara-saudara. Tak sadar ajaran sesat kamu. Dah, kau tidur di bawah dulu lah. Karena apa? Bahasa Indonesia saja kau nggak. Tuhan kamu itu nabi apa? Tuhan kamu itu nabi apa? Tuhan kamu itu nabi apa? Aduh, berat. Oke. Kita kasih naik lagi, ada Saji Saputra. Yuk. Ini gimana ini orang-orang ini? Ayo Saji Saputra, silakan nyalakan kamera Anda. Saji. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik ya, silakan. Ini malam Minggu. Saya sambil menunggu si Daman Almantiki ini yang udah kabur-kaburan dari saya. Ayo, Daman Saji. Baik, kita turunkan ya. Halo. Karena dia naik ke sini juga nggak jelas, disuruh nyalakan kamera juga nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik Kel 98K. Ya, silakan. Kel 98K, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Bang, shalom. Oh, Kristen Bang. Kristen Bang. Oh, kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim ya Bang ya, atau bagaimana? Atau ada oke, yang Bang. sampaikan? Thank you. Iya Bang, sehat selalu Bang, Edis. Amin. Saya turunkan dulu ya Bang ya, maaf ya Bang ya, Iya, Bang. maaf sekali Bang. Oke. Ya teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, kita undang yang Muslim gitu. Kalau Kristen ngomong ke sini seolah-olah kita seperti Adi Hidayat, beraninya ngomong di belakang gitu, bahas-bahas Bible sama orang Islam, nggak ada Kristennya di situ. Nah itu Adi Hidayat. Nah kalau saya bahas agama Islam,
orang Islamnya saya hadirkan di sini. Gitu loh, saya hadirkan orang Islamnya. Ya, begitu teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada Aditya. Ayo silakan. Sampaikan ya kepada Adi Hidayat ya, supaya dia berani menghadapi saya atau dia berhenti bahas-bahas Bible di masjid. Nah, silakan Aditya. Halo Bang. Muslim Bang? Muslim. Ya silakan Bang. Saya Kristen Bang, maaf. No, Islam Kristen. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu. Jadi Iya, kalau Bang. ada satu Kristen masuk nanti jadi masuk semua. Teman-teman yang Kristen sekali lagi teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan channel saya, mendukung channel saya, teman-teman tidak perlu naik ke atas gitu loh. Cukup dengan hal yang paling sederhana, bagikan gitu. Terutama kepada Adi Hidayat, bagikan. Atau kepada muslim-muslim yang lain. Atau misalnya Anda ini lagi, misalnya banyak yang ngomong, Bang, saya lagi pacaran Bang sama orang Islam. Pacar saya ini Islam. Gimana Bang caranya Bang? Tapi kalau saya kasih tonton videomu Bang, dianya marah katanya. Ya suruh naik ke sini, ngobrol, diskusi dengan saya gitu ya. Itu bagikan, follow ya. Kalau Anda tidak follow yang ini, nanti Anda bingung mana yang asli. Karena di luar sana itu banyak akun-akun yang namanya Edis TV, tapi bukan saya. Banyak sekali tuh. Ini yang asli teman-teman ya. Follow yang ini teman-teman. Ya, akunnya saya cuma dua. Selain daripada itu nggak ada. Ya. Nah juga teman-teman, kita ada program atau ada harapan untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman kalau ingin mensupport pendirian rumah apologet, berkolekte begitulah ya. Mampir ke profil saya ini teman-teman. Lihat di profil saya itu, di situ ada link untuk kolekte. Terus ada link YouTube-nya, pencet saja link YouTube saya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Silakan support di situ. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ya di sini nih teman-teman nih. Nah ini. Nah ini kolekte untuk rumah apologet. Jadi teman-teman Kristen kalau mau mensupport acara saya, ya caranya begitu. Bukan dengan naik ke sini terus bilang, Bang saya Kristen. Nggak perlu bilang begitu Bang. Kita tahu kok Bang ya. Saya sangat menghargai. Bukan saya nggak nanti acara kita jadi nggak jelas gitu loh. Nanti yang lain pada naik, Bang saya Kristen juga. Jadi acara kita cuma ada acara gitu-gitu aja, Bang saya Kristen. Ya, saya Kristen. Nggak perlu begitu teman-teman. Itu namanya membuat acara kita jadi terganggu. Mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Mohon pengertiannya. Artinya kalau Anda Kristen berarti Anda itu sudah ada di jalan yang benar. Itu. Makanya Anda tidak perlu lagi saya rasa gimana ya? Kita perdebatkan gitu. Anda sudah Kristen, udah di jalan yang benar sudah gitu. Nah, yang kita undang ini adalah orang-orang yang berada di jalan yang aduh, nanti saya mengatakannya dibilang penistaan lagi. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Yuk, kita kasih naik ada bentar ya. Umar Buak. Ayo, Umar Buak. Silakan Umar Buak. Penista agama. Silakan Umar Buak. Penista. Cek. Halo? Cek. Iya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi yuk, silakan. Bang, sedikit aku ada pertanyaan Bang, gini Bang. Apa itu? Ini kan kertas. Lalu saya bikin. Sebentar, Anda Islam nih? Iya, Islam. Kenapa? Terus kenapa Anda tiba-tiba bahas kertas? Enggak, saya satu pertanyaan yang unek-unek pada diri Anda. Mungkin Abang bisa jawab kan. Ini kan gereja tuh, Bang. Terus kan Bang gini, Bang. Ini sudah lama sih, Bang. Abang pernah dengar? Jadi, Bang. Udah, nggak ngerti saya maksudmu apa. Oke, kita kasih naik ada Saji Saputra. Yuk, Saji Saputra. Jangan putuskan harapan saya bahwa masih ada orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam ya. Anda tadi sudah tanya Anda Islam. Masa
Masa Anda Islam? Saya nggak percaya itu mencerminkan Islam, teman-teman. Saya nggak percaya. Ayo. Hampir rata-rata kayak begitu. Silakan, Saji Saputra Muslim, Bang. Baik, kita kasih turun ya. Apa sudah pada tidur teman-teman ini? Masih jam 9 malam loh. Oke, kita kasih naik ada Pusaka Anugerah. Pusaka Anugerah. Silakan. Pusaka Anugerah. Selamat malam Pusaka Anugerah. Selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Suaranya kok sepertinya kok lemah kali ini, gimana? Apakah belum makan atau bagaimana? Silakan Pusaka Anugerah. Belum makan saya Bang Edis. Aduh. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya mau tanya dulu ke Bang Edis nih ya. Baik, karena Anda tidak menyalakan kamera. Oh, nah sudah menyalakan kamera. Ya, silakan Bang. Mau nanya dulu nih. Boleh, silakan. Ini mau debat atau mau ngadu domba dulu nih? Ngadu dombanya di mana ini? Saya mau nanya dulu dari ya dari debat kemarin diskusi, saya diskusi tepatnya nggak debat, diskusi, mau diskusi. Kan? Tapi bisa nggak Anda kecilin dulu suara TV-nya itu karena masuk ke sini. Nggak bisa kayaknya itu anak kecil. Iya terganggu masalahnya. Ya Anda atasi dulu. Anda atasi dulu. Soalnya terganggu. Ya TV Anda masuk ke sini. Oke, kita kasih naik ada Muhammad ya. Silakan Muhammad. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Muhammad? Halo? Terdiam. Baik, karena Muhammad terdiam juga kita turunkan ya. Muhammad saja. Saya masih melihat ya, apakah Daman Almantiki sudah siaran? Masih belum terlihat dia teman-teman, Daman Almantiki. Ya, masih dia tidak menepati janjinya ya. Dia yang bilang, besok jam 7 malam. Sampai jam 9. Tidak nongol. Itulah mereka ya. Tapi saya tahu alasan dia tidak menongol itu saya tahu. Ada alasannya itu. Alasannya itu karena dia takut nanti umat muslim tergoncang. Kalau dia mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Gitu. Oke, Mika. Mika. Apakah Anda seorang Islam? Oke, terpental ya. Saya sudah bilang kalau Kristen jangan naik. Oke, Tian Arito. Oke, Tianto. Kalau bukan muslim jangan naik ya. Tian Aritonang anak ketiga. Apakah Anda Islam? Kan? Kan sudah saya bilang. Kalau teman-teman Anda Kristen, Anda mengajukan permintaan naik, pasti nanti Anda itu akan mengganggu acara gitu loh. Oke, kita kasih naik ada... datang dia. Ngintip dia di bawah, saudara-saudara. Gue baru balik nih, jadi nggak? Nyalakan kamera. Nggak, gue baru balik, jadi nggak? Ayo. Udah, gue siapin dulu ya. Baik, siapin. Ayo, siap. Kita mulai teman-teman ya. Ayo, saya tunggu. Sabar. Baik, saya tunggu. Kita akhirnya dia tepati janjinya, walaupun molor. Baik, kita nantikan ya acara yang kita nantikan akhirnya kita mulai pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. 21:15 WIB ya. Oke, baik. Teman-teman persiapkan ya kacang goreng ya, persiapkan ya. Saya mau ngomong merek nanti di sini disangkain mensponsori merek tertentu. Tapi asik juga itu kalau kita ada endorse nih ya. Acara ini dipersembahkan oleh ini, butiknya siapa gitu atau skincare-nya siapa gitu. Dijamin masuk surga. Ini skincare nih dari mana? Dari Arab. Kalau pakai ini dijamin masuk surga gitu gimana? Jangan begitulah ya.
nggak usah lah segala sesuatu tuh dikait-kaitkan gitu sama agama gitu ya. Ada air putih nanti masuk surga. Ada lele dibacakan ayat Al-Quran. Ayolah, kita yang murni-murni aja lah ya gitu loh. Kalau saya terus terang saja kan, kita ini kan posisinya bukan di Konoha gitu. Bukan di Konoha, di tempat ini itu nggak ada tempat tinggal gitu. Makanya kita butuh naungan ini. Kita mendirikan rumah apologet di sini, begitu teman-teman. Seandainya saya di Konoha, ya udah ada tempat tinggal, kenapa lagi kita menggalang-galang? Apa? Udah ada tempat tinggal. Tapi sayangnya kalau kita berapologet dari Konoha, kita akan didatangi massa. Kita akan didatangi ormas. Sabar ya teman-teman ya, masih kita lihat Daman Al-Mantiki belum nongol. Kita masih tunggu. Yang mau naik-naik udah telat. Ini kita dari tadi tungguin yang udah datang. Ya, kita membahas nih. Baik, kita tampilkan ayatnya di sini ya. Ini tema kesukaan orang muslim nih, teman-teman. Karena tidak ada tema selain daripada ini nih. Oke. Sebentar ya. Nah ini. Nah, ini dia. Oh, bukan ini, sabar. Ini. Nah, ini. Diskusi agama ya. Stop menuhankan Muhammad. Oke, ya kita cek dulu apakah dia sudah ada. Belum. Sabar. Mungkin ada yang mau naik dulu, coba ya. Pak Reza. Wih, Pak Reza. Halo Pak Reza. Ini Pak Reza ini juga salah satu muslim ini yang sudah mengakui menuhankan Muhammad. Halo Pak Reza. Halo. Pak Reza. Ya, selamat malam. Silahkan nyalakan kamera Pak Reza, saya rindu mendengar suaramu. Kamera di mana ini Pak Reza? Bang. Wih, Bang. suara keren banget nih. Menggelegar. Saya gini Bang ya, saya mau masuk Tapi rumah nyalakan Bang. dulu kamera dulu Pak Reza, pengen biar enak kita. Menghibur abang aja, pengen menghibur aja Bang, menghibur abang aja. Saya nggak mau yang mana-mana ini, yang aneh-aneh. Iya, tapi saya nggak mau kameranya Bang. dinyalakan Saya dulu mau. Pak Reza. Kamera dinyalakan dulu. Sabar lah. Nih, saya kirim undangan ya. Tuh, saya kirim undangan. Ini Pak Reza ini, saya masih ingat sekitar 4 atau berapa bulan yang lalu sudah mengakui Muhammad itu adalah Tuhan, betul? Ketakutan kayaknya. Oke lah Pak Reza, karena Pak Reza juga sepertinya gemetar. Sudahlah saya turunkan lah. Ini gimana nih Pak Reza ini? Sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan? Alhamdulillah. Saya nggak mau bahas-bahas itu Bang. Bukan, tapi buat dulu pengakuan bahwa Anda Muslim dan Muhammad itu adalah Tuhanmu. Ayo. Nggak boleh Bang. Enggak boleh gimana? Jadi Anda udah ganti nih. Kemarin mengakui Muhammad Tuhan, sekarang enggak? Kalau sekarang enggak. Dengar Bang, dengar. Loh. Bingung. Oke lah Pak Reza, kita turunkan dulu nih. Kayaknya dia kebesaran suara ini. Masih kita tunggu ya, masih kita tunggu. Di mana Daman Al-Mantiki belum nongol. Belum nongol teman-teman. Mana ini dia ini, nggak kelihatan. Oke, sambil menunggu Daman ya teman-teman ya, sambil menunggu Daman. Sekali lagi teman-teman ya, ini kita bicara mengenai rumah apologet. Begini teman-teman. Seandainya orang Kristen dan orang Islam itu punya hak yang sama dalam hal berargu ya, berargumen atau saling berbantah gitu loh. Orang Kristen itu bisa berapologet dari negeri Indonesia, dikasih hak yang sama. Jadi nggak perlu banyak banyak biaya begitu, ya kan? Nah sekarang faktanya kemarin itu saya ada pesan ya.
Seperti yang menimpa anak Batak tuh. Diskusi lintas iman. Tapi dia di penjara. Coba, ngeri kan? Ngeri tuh. Ada orang diskusi lintas iman, Islam dan Kristen. Tapi yang Kristennya di penjara. Ngeri. Ngeri sekali. Ya kan? Cuman ada di Indonesia, teman-teman, ya. Makanya memang ngeri sekali, teman-teman, kalau kita berapologet dari Konoha ini, teman-teman. Makanya itulah sebabnya alasan asal muasal. Kenapa bang kok ada rumah-rumah apologet segala? Nah itu alasannya, teman-teman.